bertanding Persija, serunya itu dari anak kecil sampai abang-abangan pakai bajunya Persija. Dan itu dari misalkan pertandingan sore, misalkan jam 3:30 ya biasanya dulu ya kick off. Nah, dari jam 12 siang matahari lagi terang-terangnya tuh. Itu anak-anak kecil bawa drum nabung. Karena Pondok Cabe ini punya tagline atau dikenal dengan sebutannya itu adalah Fly with us seperti itu. Kebetulan ada anggota kita berangkat ke Aceh. Nah, ternyata anggota kita ini kaget. Di Aceh ternyata ada anak The Jack. Eyebrow ini kalau boleh dibilang identik dengan smartwatch. Sebetulnya dari kita sendiri sebetulnya Eyebrow ini adalah sebuah brand. Eyebrow akan keluarkan produk khusus Jackmania gitu. Nah, itu memang salah satu cita-citanya sih. Ketika udah menyatakan diri sebagai pencinta Persija, ya suka bola, terus pilih jalan hidup sebagai supporter gitu. Ya, ayo terus dijalanin, terus dijagain gitu. Harus bisa ngerangkul banyak elemen, harus bisa mengayomi lebih banyak lagi anggota gitu. Maksudnya ada pusing-pusingnya, ada berat-beratnya, tapi ya selama buat Persija, selama buat Jackmania, selama buat Jackmania Pondok Cabe, gue selalu bilang sama teman-teman di wilayah, khususnya teman-teman pengurus gitu, ayo kita jalan bareng-bareng. Aneh aja gitu maksudnya, cewek kok nonton bola, cewek kok ke tribun, tapi kan di satu sisi ya apa salahnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jack Mania. Balik lagi di podcast Jack Angel Talks, kerjasama antara Jackmania dan RRI Jakarta. Ini penontonnya banyak banget. Iya. Gue kayak nggak apa, gue nggak grogi. Ini rekor penonton terbanyak ya. Nah, ini supporternya banyak. Ini dari wilayah mana sih, Win? Boleh gitu ya? Boleh. Oke. Hari ini kita kedatangan abang-abang. Gue hampir salah lagi tadi ya, teman-teman akrab banget nih kayaknya udah. Iya, ada abang-abang dari Jackmania Pondok Cabe. Tuh, rame kan hari ini tepuk tangannya ya? Kesini naik pesawat atau mobil? Gimana? Terbang. Oh ya. Karena ada sesuatu di balik kata terbang dan pesawat itu. Oke. Tapi sebelum ke sana boleh perkenalan diri terlebih dahulu nggak nih kedua abang-abang ini dengan siapa? Boleh. Dari gue dulu kali ya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack Mania. Kenalkan, nama gue Fadlan Iqbal, biasa dipanggil Iqbal. Gue Korwil Jackmania Pondok Cabe. Oke, Korwil Pondok Cabe saat ini ya Bang ya. Oke. Sebelahnya? Gua Mainur Abdillah. Kebetulan sebelum Bang Iqbal gua Korwilnya. Ini Ada ada dua Korwil. duet Korwil dan mantan Korwil Pondok Iya. Cabe ya. Kalau muka Bang Mainur mah udah Mainur ya dipanggilnya ya. Tadi soalnya belum perkenalan dipanggilnya siapa ini. Tadi salah orang. Iya. Ini mukanya sudah malam Sangat melintang gitu ya. Pancing lagi. Bahaya banget ya. Di secret di Jackmania. Nah, ini kan udah perkenalan terkait dengan Bang Iqbal dan Bang Mainur selaku Korwil Pondok Cabe dan juga mantan Korwil Pondok Cabe. Tapi mau kenalan lebih jauh nih, Win. Lebih dekat atau lebih jauh? Lebih jauh aja. Oke, lebih jauh. Karena memang Pondok Cabe jauh ya. Iya. Jauh ya. Naik pesawat. Nah, abang-abang ini bisa suka sebelum menjadi Korwil dan mantan Korwil bisa suka sama Persija sendiri gimana sih Bang perjalanannya? Mungkin boleh di-share. Dari siapa dulu nih? Siapa aja. Siapa aja dulu Korwil boleh. dulu deh. Korwil deh. Kalau Korwil kan jangan dilawan lah ya. Oh, ya. Tapi Korwilnya masih agak tegang nih kayaknya ya. Nggak apa-apa, santai aja kata Bang Mainur. Santai aja. Awal suka Persija itu mungkin dari hampir semua teman-teman lah ya. Berawal tuh dari lihat aksi-aksi Jackmania dulu tuh. Akhirnya baru suka tahu Persijanya gitu. Waktu itu kalau nggak salah waktu masih kecil banget, masih SD, gue sering diajak bokap nonton Tarkam sampai suatu hari diajakin nonton Persija di Lebak Bulus. Karena kebetulan kan Lebak Bulus dekat banget sama Pondok Cabe ya. Nonton pertandingan Persija lawan Sleman kalau nggak salah waktu 2003 tuh. Masuk stadion, posisinya di barat. Jadi VIP itu ya. VIP itu ya. Dia kan langsung ke timur tuh ya. Langsung Iya. ke timur, ke tribunnya The Jack. Lihat atmosfer stadion saat itu ya, wah lumayan
bikin merinding lah pasti ya. Anak kecil dibawa ke stadion, melihat begitu atmosfer teman-teman supporter di tribun, takjub. Akhirnya ya semenjak itu jadi cari tahu tentang Persija, cari tahu tentang Jack, sampai keterusan jatuhnya sampai hari ini. Mungkin sampai selamanya. Iya. Amin. Aduh. Persija selamanya. Aduh, yang terakhir juga. Tadi lihat ke timur nggak? Gue bilang lihat ke timur ada Bang Mainur nggak di timur? Wow. Ini kalau ini bukan yang ledek ya, tapi kalau tren sekarang adalah kesenjangan gitu ya. Oke. Tapi Bang, emang basicnya orang tuanya juga memang suka Persija atau supporter Persija atau gimana? Bokap tuh cuma ya seneng nonton bola aja gitu. Seneng nonton bola, tarkam. Ya itu kebetulan suatu waktu diajak nih nonton bola ke stadion. Ya nonton Persija gitu. Nah saat itu kebetulan juga di Pondok Cabe belum tahu ada komunitas yang suka nonton bola ke Lebak Bulus juga atau bukan, ya atau enggak gitu mungkin. Abang-abang yang sering nonton bola ke stadion Lebak Bulus juga karena emang dekat kan. Waktu itu temen anak SMP dan anak SMA tuh yang udah lebih tua, kayaknya sih mereka masih baru nonton masing-masing gitu, belum ada komunitas, belum ada wilayah resmi di Pondok Cabe saat itu gitu. Jadi paling sih teman-teman di SD aja gitu, di sekolah gue suka ngomongin Persija, gue kemana nonton Persija gitu. Jadi tuh banyak teman cerita kesamaan ya, sama-sama suka Persija gitu ya. Waktu itu tuh nonton Persija jadi suatu kebanggaan lah gitu. Bahkan kan dulu dibilangnya nonton The Jack kapan main lagi gitu. Betul. Sampai sekarang. Iya, tapi ini juga yang kita dengar juga dari beberapa teman-teman kalau kecantolnya nonton Jackmania-nya, kan nonton Persijanya gitu. Dari awalnya mungkin gitu. The Jack lawan apa dulu kan gitu. Iya, betul. Sampai sekarang kayaknya sih ya. The Jack main ya gitu. The Jack lawan apa? Lawan. Oke. Kalau Bang Mainur sih gimana? Kalau gue sebenarnya gini, waktu itu gue boleh bilang masih SMP lah ya. Jadi di samping di samping Stadion Lebak Bulus itu ada kolam renang dulu. Nah jadi pas gue SMP itu, zaman SMP itu kan kayak masih banyak gabutnya lah ya. Akhirnya gue sama teman-teman waktu itu berenang Lebak Bulus gitu kan. Nah, setelah berenang itu waktu itu murah banget. Berenang itu 1.500 rupiah di Lebak Bulus, samping Lebak Bulus. Nah jadi pas lagi berenang, kebetulan gue lihat nih, kok rame banget ya, gitu kan, banyak yang pakai baju oranye-oranye, kok rame banget, ada apaan gitu. Karena gue nggak tahu, karena gue terlahir dari Padang, agak aneh gitu, banyak banget nih. Terus sebelah ada stadion kan, akhirnya gue pikir, coba yuk lihat gitu kan. Akhirnya dulu tuh cuman kayak ngeliat dari orang-orang lagi seru banget gitu, nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah jadi gue setelah itu gue bilang, nanti gue coba nonton deh, gimana sih rasanya gitu kan. Nah, setelah berenang selanjutnya, pas banget pertandingan juga, akhirnya gue cobain. Ih seru banget ya, gue bilang nonton Persija gitu. Padahal gue juga nggak tahu gitu, maksudnya belum ada rasa kayak, gue cinta Persija enggak. Cuma karena senang rame-ramenya aja gitu kan. Nah rame, seru, akhirnya namanya zaman SMP itu pengennya bebas ya. Nah maksudnya kayaknya seru banget, bebas banget di dalam stadion gitu. Jadi lama-lama akhirnya jadi suka keterusan gitu kan. Jadi kurang lebih kayak gitu lah. Oke, perjalanan masing-masing untuk mengenal Persija, tapi ada kesamaan ya. Berarti dua-duanya adalah sama-sama berangkat dari Jackmania. Keseruan ngelihat teman-teman Jackmania kali ya. Tapi itu yang membedakan ya Win, kalau narasumber lainnya rata-rata kalau cowok tuh dari Jackmania. Kalau perempuan tuh dari pemainnya. Jadi kalau yang diundang jawabannya kan iya kita nonton karena seru deh lihat The Jack nih rame-rame nonton gitu. Coba kalau yang datang cewek-cewek nih suka Persija kenapa? Lihat BP. Gitu ya. Berarti kayaknya gue salah harus jadi pemain bola. Wah. Tapi zaman sekarang bukan BP, Rizky Ridho ya, benar-benar. Iya, kalau dulu tuh zaman-zamannya BP nih. Iya. Enggak. Iya, tapi iya. Iya, Kak. Tapi memang BP kan zaman dulu tuh kayaknya ini banget ya, Pak. Bukan hanya The Jack, kayaknya kalau ditanya pemain Indonesia siapa gitu, Bambang Pamungkas. Tapi aku emang ngelihat BP tuh dari
timnas pertama. Oh gitu. Baru abis itu cari tahu gali lebih dalam. Ternyata dia di Persija. Baru abis itu jatuh cinta sama Persija gitu. Emang magnetnya BP tuh. Iya, magnetnya ya. Kita korban ini agak nyebelin. Tapi kalau sekarang jadi manajer gimana? Kayaknya nggak perlu dibahas di sini. Bahas di sini aja kali ya. Duh. Kita bahas abis ini. Oh enggak. Okay. Nah balik lagi nih kan tadi di informasi yang terkait dengan perjalanannya. Berarti kan rumahnya berdua nih deket pondok deket Lebak Bulus Pondok Cabe atau gimana nih abang-abang? Kalau tadi kan Bang Iqbal Pondok Cabe ya emang. Kalau Bang Mainur? Saat ini gue rumah di Sawangan. Kebetulan rumah gue samping tempat latihannya Persija sekarang. Cuman dulu gue kecil di Pondok Cabe gitu. Jadi pas gue lahir di Padang, terus pindah ke tempat orang tua di Priuk. Nah setelah itu gue ke Pondok Cabe. Nah mulai cinta Persija ya di Pondok Cabe. Oke, gitu. Jadi kan dua-duanya basicnya emang anak Pondok Cabe. Betul. Dan Pondok Cabe sendiri kan berdiri 2007 ya? Betul. Ya. Benar ya. Mau tahu nih Bang, gimana sih perjalanan bisa adanya Pondok Cabe gitu? Sejarah berdirinya. Maybe. Ayo yang tahu, ya, harus tahu. Harus tahu ya benar-benar. Pondok Cabe, Jackmania Pondok Cabe itu diresmikan tanggal 21 Januari 2007. Nah, tapi jauh sebelum itu abang-abang senior di Pondok Cabe, saya juga sama Bang Mainur termasuk yang udah ikutan tuh di generasi pertama tuh ya. Udah ikut dari cuma masih jadi bocah-bocah yang dijagain sama abang-abangnya lah gitu. Dengan kesukaan yang sama, ternyata tuh teman-teman di situ emang pada sering nonton bola juga kan kalau Lebak Bulus. Akhirnya Jackmania Cabe itu nginduk ke garis keras. Menjadi subkorwil ya. Subkorwil. Oke. Waktu itu korwil masih Abi ya. Iya. Abi Irlan. Jadi kalau boleh nambahin ya? Boleh nambahin ya? Boleh dong. Ya, jadi waktu itu ya kurang lebih pada saat itu kan kita udah mulai banyak nih ceritanya Pondok Cabe. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita kayak suka masing-masing ya, gue juga dulu pertama kali justru belum terlalu sering nongkrong sama anak Pondok Cabe justru gitu. Nah jadi pas udah mulai banyak yang suka kayak ternyata di Pondok Cabe banyak yang suka Persija gitu kan. Akhirnya kayak kita mulai kayak ngumpulin tuh ya Will ya. Jadi mulai ngumpulin orang-orang yang suka Persija siapa aja nih gitu. Pada zaman itu kan susah-susah gampang ya nyari yang benar-benar suka Persija. Karena kan rata-rata kalau kita kalau di Pondok Cabe, kalau gue ngerasain dulu, kalau dulu aja tuh kalau gue pakai baju Persija tuh malu. Oh iya. Malunya tuh gini, aneh banget ya supporter gitu kan. Nah cuman karena makin banyak akhirnya sekarang jadi bangga kan. Nah, jadi dulu itu karena udah mulai banyak nih, kayaknya mulai tuh kita kepikiran kan. Pada zaman itu topnya bukan korwil sebetulnya, kita nyebutnya korlap. Nah jadi kalau di Lebak Bulus, kalau korlap itu kan gagah banget ya, jaga depan pintu. Kayak di balik layar ya. Iya, gitu ya, serem-serem gitu lah ya. Jadi kalau lihat di depan gerbang itu, korlap kayaknya gagah gitu ya. Asiknya jadi korlap ya, gitu kan, kelihatan lebih keren lah gitu kan. Nah, akhirnya kita waktu itu pikir, kita ngajuin jadi korlap yuk gitu. Nah, kebetulan pada saat itu ya, Will, sekretnya kebetulan di Menteng. Nah, kita cari tahu. DJ ini sebenarnya di mana sih sekretnya gitu kan, kalau mau daftar korlap tuh di mana gitu kan. Nah kita tahu tuh kisi-kisinya bahwa base campnya ada di Menteng. Nah waktu itu gue masih SMP, datanglah, gue inget banget tuh kalau misalkan zaman dulu masih ada Kopaja P20, jadi naik dari Lebak Bulus ya kan, kita berangkat turun di stasiun Taman Menteng. Wah, ternyata baru tahu juga ternyata ada stadion di Menteng gitu kan. Kayak karena kita basicnya tinggal di pinggiran lah ya. Jakarta Coret ya. Jakarta Coret lah ya. Gitu kan. Pas kita datang ke Menteng, ada stadion gitu. Kita lihat, gua inget banget dulu gua lihat ada Om Fajar. Om Fajar tuh di bawah tribun tuh kayak ada ruangan-ruangan gitu. Om Fajar tuh kayak lagi nggak nyetak kaos kan? belum. Udah dari dulu. Duduk di bangku kecil kayak lagi daftar apa kan? Saya ingat gue tuh kayak daftar KTA gitu kan. Akhirnya kita cari tahu tuh kayak
mau jadi anggota gimana sih gitu. Pertama kita nanya langsung PD dengan PD-nya, Bang kalau mau jadi korlap gimana gitu. Wah, lo dari wilayah mana? Kita Pondok Cabe gitu kan. Pondok Cabe nginduk di mana? Kita masih bingung kan, nginduk apa nih gitu kan. Ternyata akhirnya pada saat itu kita diarahin. Kalau mau jadi wilayah resmi harus nginduk dulu gitu kan. Akhirnya pada saat itu kita ditemukan sama Abi Irlan. Abi Irlan kan Korwil garis keras pada saat itu kan. Akhirnya kita datang, Abi Irlan kasih beberapa persyaratan lah ya sesuai dengan aturan pusat untuk jadi Korwil. Salah satunya adalah kita harus nginduk di garis keras. Kebetulan kan Abi Irlan juga tinggal di Pondok Cabe kan. Nah akhirnya kita nginduk lah di garis keras. Kurang lebih itu waktu itu 2 tahunan lah ya. 2 tahun kita nginduk di garis keras. Dan makin rame ternyata anak Pondok Cabe. Jadi yang tadinya gue cerita gue malu pakai baju Persija gitu ya, akhirnya jadi bangga. Karena apa? Karena kalau setiap pertandingan Persija di dulu kita base camp-nya itu di Pondok Cabe 5. Jadi setiap pertandingan Persija serunya itu dari anak kecil sampai abang-abangan pakai bajunya Persija. Dan itu dari misalkan pertandingan sore, misalkan jam 3:30 ya biasanya dulu ya kick off. Nah, dari jam 12 siang matahari lagi terang-terangnya tuh. Itu anak-anak kecil bawa drum mabuk. Wah, itu kelihatan seru banget kan. Nah, itu akhirnya gue kayak, wih keren banget nih. Jadi setiap gue akhirnya kayak kayaknya gue harus beli baju Persija terus nih. Jadi bangga gitu kan. Akhirnya kayak nyebar langsung masif tuh di Pondok Cabe. Dari kecil sampai anak mudanya, sampai orang tuanya jadi banyak yang suka Persija. Gitu sih. Oke, berarti kan gue dari tadi menangkap kan dari proses kayak mungkin Bang Iqbal atau Bang Mainur bersamaan datang ke Menteng. Berarti di kalian berdua tuh memang benar-benar ada di proses Pondok Cabe sampai akhirnya ngesup ke GK sampai akhirnya habis itu jadi wilayah sendiri. Berarti dua abang ini emang waktu itu sudah deket kah atau gimana untuk ada di proses itu atau gimana tuh Bang? Enggak, kalau gue kebetulan waktu itu masih kecil banget, jadi belum ikut sampai proses situnya tuh. Gue juga masih kecil sih. Iya tadi kan katanya sampai gue kayak ketua sendiri di sini. Jadi maksudnya apakah kemudian karena merasa kecil ikut Bang Mainur atau ada abang-abangan lagi yang akhirnya bersama-sama kita ada tim kayak mana yang tadi Cengkareng ada tim 6-nya, Cipinang ada tim 7-nya, 7 orang di awal misalnya kayak gitu. Kalau Pondok Cabe kebetulan gue termasuk generasi yang sebenarnya junior pada saat itu. Karena gue masih kelas 1 SMP kalau nggak salah, ingat gue. Nah, jadi senior gue itu udah SMA. Bahkan ada yang udah lulus SMA. Nah, jadi yang ngebawa kita tuh mereka-mereka orang. Jadi pas kita sampai di Menteng dulu ada namanya Bang Kijek. Sebetulnya Korwil pertama kita sebetulnya namanya Bang Kijek dulu. Gitu kan. Nah, yang ngebawa kita si Bang Kijek tadi bawa kita ke Menteng. Nah, kebetulan karena pada saat itu gue waktu itu lagi kayak waktu banyak banget, jadi suka diajak tuh ke Menteng, ikut gue ke Menteng ya, kita mau daftar jadi korlap gitu. Wah kan kepo kan, zaman SMP kan lagi keponya tinggi banget, akhirnya ikut itu. Nah jadi di masa itu ya kita ke Menteng, karena dari tempat gue ke Menteng tuh lumayan jauh pada saat itu, mikirnya jauh banget, harus dari rumah naik angkot dulu ke Lebak Bulus. Baru ke Lebak Bulus naik P20 ke Menteng gitu kan. Jadi ngerasa tuh kayak jauh banget, kayak ngerasa keluar kota gitu kan. Apalagi basic kita orang Tangerang pinggiran emang keluar kota sih. Yang jauh ini ya kayak gitu. Yang coret tadi. Kesenangannya bukan karena gua ya pada saat itu mikir bukan kesenangan karena mau daftar korlapnya, bukan. Karena jalan-jalan ke gedung ya kan di Jakarta tuh keren banget gitu kan. Akhirnya lama-lama, wih keren juga nih ke Jakarta gitu-gitu sih. Tapi Bang Iqbal sama Bang Mainur ini Korwil keberapa sih di wilayahnya selain Bang Kijek tadi yang pertama ya? Sebetulnya kita kan peresmian 2007. Nah, tahap proses pengajuan itu kita di 2006. Nah, tapi sebelum 2006 itu kita udah kayak mulai ikut nonton aktif gitu ya. Terus kita tur zaman dulu kita tur pakai kereta kan. Nah, jadi kita udah ngikutin tuh perjalanan 2006. Abi Irlan bilang yaudah Kijek deh jadi korwilnya, coba ajuin prosesnya. Nah dalam proses itu di 2006 ke 2007 karena Bang Kijek berhalangan pada saat itu, akhirnya kita memutuskan untuk bukan ganti korwil ya, maksudnya kayak yaudah deh sekarang Bang Kikai aja gitu. Yang siap pada saat itu. Iya, yang siap pada saat itu Bang Kikai. Akhirnya Bang Kijek mengundurkan diri. Akhirnya korwil pertama
kalau secara di pusat itu Bang Kikai. Tapi kalau di Pondok Cabenya sendiri kita mengakui bahwa korwil pertama itu Bang Gije. Karena dia yang menjalankan proses dari awal untuk pengajuan jadi korwil. Ketua SUP ya. Tapi ternyata di proses pada saat di 2007-nya justru Bang Gije yang kurang ini kali ya. Udah mulai ngejalanin lah. Betul. Jadi akhirnya kalau secara organisasi sebagai korwil Bang Kikai. Itu pertama ada berapa sih? Udah korwil saat ini Bang Kikai kalau secara aturan organisasi Bang Kikai dari Bang Kikai ke gua terus selanjutnya Bang Iqbal. Jadi udah 3 generasi lah. Plus 1 tadi. Iya. Betul. Satu lagi. Iya kan, pasti kan di wilayah kan yang dianggapnya kan. Ini lagi diuji hitung-hitungan ini ya, Winda ya. Tapi Bang Mainur dari kapan sampai kapan sih Bang? Apa tuh? Sebagai korwil Pondok Cabe? Gua dari tahun 2015 sampai terakhir 2024 ya, bener ya? 2024 gitu. Dan dengan bangganya gua adalah korwil paling lama di Pondok Cabe. Ayo bang. Buktikan. Lebih lama lagi gitu. Jadi sebenarnya ini motivasi buat korwil kita nih gitu kan. Ini kan Bang Mainur 9 tahun, 10 tahun. Iya kan? Atau kayaknya selamanya aja kayaknya. Ingat kerja selamanya. Sebenarnya korwil itu nggak selama-lama. Nggak usah mau klarifikasi langsung. Biar ada kaderisasi. Oke. Masuk. Mudah-mudahan Mudah-mudahan 10 tahun. 10 tahun minimal ya. Lebih lama setahun. Nggak bisa periode tuh kan 3 ya. 3 tahun. Iya 12 tahun berarti. Kalau 10 berarti di tahun ke ini nggak bisa, jadi 12 tahun bulat. Itu tapi minimal ya. Iya. Takut banget gitu ya. Nah tapi penasaran nih, ini kan dari awal. Tapi Bang Iqbal sendiri awalnya juga tertarik dengan korlap nggak? Apa Bang Mainur doang? Bang Iqbal? Oh enggak. Karena waktu itu belum tahu sampai situ sih. Jadi lebih mengetahui Persija, organisasi, dan ada oren-oren manusia yang rame-rame ini. Gimana sih buat jadi anggota, buat jadi kayak mereka tuh gitu. Bisa kasih dukungan buat Persija, bisa ikut euforianya gitu. Itu baru sampai situ aja sih. Nah kalau Bang Mainur akhirnya cita-cita jadi korlapnya tercapai nggak? Sebenarnya sebenarnya bukan cita-cita gue ya. Ini gue klarifikasi dulu. Jadi kalau anak kecil cita-citanya jadi apa? Jadi pilot, dokter gitu. Kalau gue nggak mungkin jadi korlap enggak ya. Cuman pada saat itu masa kita kayak sekumpulan anak muda ya kayak korlap itu udah kayak jajaran paling keren, apalah gitu, top di Jack gitu kan. Itu ada yang besar kepala tuh. Iya ya, ada mantan korlap lagi ya. Nah jadi pada saat itu justru kita nggak kenal korwil, jadi kita kenal korlap yang tadi. Karena kan gini, setiap pertandingan di Lebak Bulus itu kan sampai sekarang lah ya. Garda terdepan itu pengurus adalah korlap. Jadi dia banget tuh, kelihatan banget tuh. Begitu ngeliat, wih keren nih jadi korlap gitu ya. Kemang nih. Gitu. Kayaknya keren nih gitu kan. Nah, kita jadi korlap gitu. Padahal kita nggak tahu korlap itu ternyata adalah naung organisasi, cuman wilayah itu sebenarnya korwil gitu. Gitu sih. Tapi jadi kata Bang Mainur gini, korlap ya bukan, gue korwil. Jadi belum kesampaian ya jadi korlap ya. Kayaknya juga jadi korwil nih gitu. Karena lihat kerjanya korlap kayaknya nggak jadi cita-cita. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah singgung-singgung terkait dengan terbang pesawat gitu ya. Karena Pondok Cabe ini punya tagline atau dikenal dengan sebutannya itu adalah Fly with us seperti itu. Fly apa flying? Fly with us. Fly with us. Jadi ke Inggris-Inggrisan dikit lah ya. Walaupun kita anak Tangsel. Ada kan? Oh iya itu ada. Ada pesawatnya lagi. Iya. Itu tercetusnya mungkin Bang. Kenapa tuh maksudnya? Jadi pada saat itu setelah periodenya Bang Gika yang tadi korwil pertama ya, Bang Gika selesai, akhirnya gue jadi korwil. Pas jadi korwil itu kan kayak apa nih sebutan yang paling oke gitu kan, maksudnya apa nih gitu, Pondok Cabe apa sih khasnya gitu, nggak mungkin dong kayak teman-teman bilang korwil cabe-cabean kan lucu ya. Masa kita main lucu-lucuan gitu, tapi akhirnya pikir-pikir karena kita mikir coba deh kata-kata yang keren yang masih relate dengan Pondok Cabe. Nah, apa sih Pondok Cabe yang terkenal kayak pesawat, cuman nggak mungkin korwil pesawat kan lucu gitu kan. Akhirnya apa nih gitu, kita cari-cari, tercetuslah ide Fly with us aja gitu. Fly with us itu kayak terbang bersama kami gitu kan. Ya kita kayak kepikiran anggota yang mau ikut kita ya kita terbang bareng-bareng gitu kan.
Itu tercetusnya kayak gitu sih. Kenapa terinspirasinya terbang? Apa karena emang deket lapangan terbang di situ ada kan di Pondok Cabe? Iya, karena itu tadi karena di Pondok Cabe yang terkenalnya cuman pesawat terbang gitu ya, walaupun sebenarnya itu bengkel aja sebetulnya. Bengkel pesawat itu. Akhirnya kita pikir apa nih yang relate dengan pesawat tapi kita bisa kata-katanya tuh lebih keren. Makanya kita kasih ke Inggris-Inggrisan dikit gitu ya, fly with us gitu. In English sekarang. please gitu ya. Padahal mungkin juga tanya artinya apa gitu, banyak yang nyasar juga. Oke. Ini pertanyaan konyol sih, cuma penasaran aja kenapa namanya Pondok Cabe? Apakah dulu banyak Cabe. tanaman cabe apa gimana Bang? Nah, ini sebenarnya lucu nih. Jadi pada saat lucu itu beneran ini. Okay. Maksudnya gini, cerita teman-teman lah. Jadi pada saat kita mulai, kita kan di DJ itu, ya gue inget banget ya pas kita suka ikut tur DJ, karena DJ dulu kan kita satu komando untuk ikut tur itu di naik bus atau naik kereta lah ya. Nah, kita kalau ditanya, lu anak mana gitu ya, anak Pondok Cabe, itu nggak ada yang kenal. Pondok Cabe di mana? Di Tanjung Priuk ya gitu ya, nanya gitu. Apa di sebelah mana itu? Enggak, Pondok Cabe itu di Tangerang Selatan. Oh, di mana tuh ya? Gue nggak ada yang tahu dulu Pondok Cabe. Jadi alhamdulillah semenjak kita resmi jadi wilayah Jackmania, akhirnya banyak yang tahu Pondok Cabe itu di situ di Tangsel. Berarti bukan itu Jakarta Coret ya. Jakarta Coret kata Yoga tadi. Kata Yoga apa kata siapa kata Yoga kan? Karena kita deket banget perbatasan sebetulnya kan. Mungkin kalau ngomongin Tangsel tuh orang lebih kenal dengan Pamulang atau kalau sekarang ini kan BSD lah ya gitu ya. Oh iya gitu. Kalau Cipinang kan mereka nge-brandingnya tuh makin nama Cipinang karena LP pasti tahu gitu ya. Langsung tahu nih orang. Kayaknya isinya angker-angker gitu ya. Nah ini justru Pondok Cabe malah membawa brandingnya sendiri, mengenalkan wilayahnya ya. Untuk khususnya untuk Jackmania sendiri. By the way untuk saat ini sendiri nih Bang, anggota Pondok Cabe itu udah kurang lebih jumlahnya ada berapa sih? Saat ini yang terdaftar aktif, punya KT aktif terdaftar di Kepengurusan Pusat sekitar 567. Oke, itu terbagi dari beberapa sub atau gimana? Apa jumlatannya sub? Iya, sub ya. Terbagi beberapa sub yang kalau yang di sekitar Pondok Cabe sih ada Cirende. Selain di internal Pondok Cabe sendiri ya. Sub itu Cirende, ada sub Cimanggis. Ada lagi sub Oren Nirwana, ada juga Jackmania Akasia, daerah Digaplex itu, terus yang ada jauhan tuh ada Sawangan, terus ada juga maaf potong Sawangan tuh Bang Mainur ya supnya. Itu Bang Mainur bagaimana nih? Bukan Jakarta Coret lagi tapi. Oke, tapi ada yang di luar kota nggak? Luar kota saat ini di Jawa tuh ada Sukoharjo, ada juga Purwodadi. Ya, Purwodadi. Sama satu lagi Jackmania Aceh. Oh, Win? Hah? Iya. Di ujung. Oh iya benar. Jadi ya apa nih? Winda emang asli Aceh. Wow. Winda asli Aceh dan waktu kan udah pindah ke sini sih. Cuma waktu itu pas tugas di Aceh itu sempat karena di Banda Aceh jadi sempat nobar juga sama anak-anak Jackmania Aceh. Berarti kayaknya Winda jadi anggota Pondok Cabe gitu. bisa gitu. Iya. Habis ini langsung aja ke aplikasi. Pokoknya kalau Winda jadi anggota Pondok Cabe, pokoknya tiap bulan jam pasti dapat. Asal nih, Will Aslam saya setia Aslam. Iya, jadi pernah nonton tuh satu kali sama teman-teman. Karena mereka juga follow Winda terus bilang kan lagi di Banda Aceh ya gitu. Iya. Nonton bareng gitu. Akhirnya nonton bareng. Iya, udah baru ingat mereka ngesopnya ke Pondok Cabe ya. Jadi kalau boleh cerita ya Aceh itu waktu itu ngesup di Pondok Cabe. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada pertandingan timnas ya, kalau nggak salah tuh yang hujan-hujanan becekan tuh lapang. Yang masih Spaso tuh pelatihnya. Ya, Indonesia lawan apa gitu di Aceh mainnya. Nah, kebetulan ada anggota kita berangkat ke Aceh. Nah, ternyata anggota kita ini kaget. Di Aceh ternyata ada anak DJ gitu. Salah satunya Winda ya. Mungkin ada Winda di sini. Ada Winda waktu itu. Ada Winda. Kalau timnas enggak sih, tapi kalau Persija pas ke Sigli itu Winda juga yang pas lawan PSAP itu Winda ke Sigli nonton. Nah, itu ketemu sama Korwil sebenarnya. Gitu ya. Harusnya. Iya, waktu itu nonton. Nah, pas yang ke Sigli. Itu udah jadi DJ kebetulan.
Jadi ya adalah relationship-nya sedikit dari cerita ini ya. Masih ada irisan ya. Iya, masih ada irisan. Ada benang merahnya. Aceh asli kok. Iya. Aceh asli. Nah, ini kan belum jadi Jack Angel produk cabe ya, belum ya. Tapi sebentar lagi lah ya. Saya nggak ikutan. Iya. Tapi kalau di pondok cabe sendiri saat ini untuk jumlah Jack Angelnya bisa terhitung banyak nggak sih, Bang? Lumayan banyak ya, maksudnya kalau nggak bisa dihitung pakai jari kan. Lebih dari 10. Lebih dari 10 pokoknya. Maksudnya gini, 11. kalau kayak jumlah ya nggak bisa nyebutin juga sih. Iya. Tapi ya lumayan banyak ada teman-teman Jack Angel di Pondok Cabe. Kita lagi pemetaan soalnya. Iya. Ini juga kita tanyain. Boleh. Banyak nggak gitu? Ya siapa tahu. Nah kalau di Pondok Cabe sebenarnya Jack Angel ini juga ada sebutan. Oh iya, Iya ada sebutan. Jadi nama itu Javu. JAFWU. Ya, jadi Jack Angel Fly with Us gitu. Itu nama Javu. Jadi gimana Winda berminat jadi Javu? Gimana nih? Apa pindah-pindah dulu nih ke Pondok Cabe apa gimana nih? Gitu. saya tidak ikutan. Karena enggak. Oke, silakan lanjut. Hati-hati. Tapi by the way ya, selain mungkin Jack Angel-nya, Jackmania dan lain-lain, kayaknya di Pondok Cabe itu banyak pembisnis ya. Iya nggak sih? Kalau dari anggota-anggotanya dan lain-lain, katanya enggak. Kayak tadi dipatahin. Emang gini ya? Alhamdulillahnya Korwil kedua nih ada usaha yang sedang jalan. Langsung tegak nih duduknya. Ya benar. Setuju sih yang duluan sama Elke. Ada beberapa teman-teman anggota yang punya usaha juga ya. Iya. Kayak baju yang dipakai. Betul. Oh iya, jam yang dipakai. Mungkin kayaknya di hampir semua wilayah Jackmania kayaknya pasti ada pengusahanya lah ya anak Jack gitu ya. Tapi di Pondok Cabe sendiri dan kebetulan dan alhamdulillahnya saat ini ya. Maksudnya beberapa unit beberapa bisnisnya dia tuh lumayan banyak dikenal gitu. Salah satunya yang kayak atribut yang kita pakai nih ya, Chan, ya, ini Libero ya. Aku tidak ikutan. Enggak, gue bagian aja. Gitu. Kebetulan kan kalau kayak ya sekarang ada brand fashion lah ya, atau Libero salah satu anggota Jackmania Pondok Cabe juga dan kebetulan saat ini sangat digandrungin gitu kan. Jadi lagi cukup kayak makin bangga aja gitu ya. Jadi Jackmania Pondok Cabe gitu. Pondok Cabe ya, Jackmania Pondok Cabe ya. Bang Acan, saya bajunya cuma baru 2 warna gitu. Bang Acan belum nih. Kayak ikutan. Oke. Nah, tadi udah di-spill juga nih sama Korwil bahwa Bang Mainur ini juga lagi ada bisnis gitu. Nah, kenapa gue mention di sini karena tadi mungkin di informasi Bang Mainur banyak di luar sana pembisnis, Jackmania pembisnis dan lain-lain. Cuma kan memang itu profesi yang ya sah-sah aja mereka berprofesi seperti apa. Cuma yang nilai plusnya adalah mungkin beberapa teman di Jackmania berprofesi sebagai pembisnis atau entrepreneur dan sebagainya, tapi dia mau memberikan dampak juga nih ke organisasi dan Jackmania. Dan salah satunya adalah Eyebrow. Terima kasih Eyebrow gitu ya. Ini kita berganti ada di situ teman-teman. Nah, tapi penasaran nih Bang, kenapa sih memilih Eyebrow ini kan produknya jam ya? Iya. Sama nih Will. Sama ya. Sama nggak Will? Sama kan? Harus dong. Harus dong gitu. Dengar-dengar kalau bikin KTA Pondok Cabe sekarang dapat Eyebrow. Apa gimana? Takut banget. Pakai cicilan bisa ya? Kayak gue jadi deg-degan nih. Mama ini yang deg-degan. Kata gitu. Nah ini briefingnya nggak gini kata Bang Mainur. Belum nanti bisa ke arah bisa dibicarakan gitu ya. Bisa daftar KTA banding sama. Bisa kan? Semua bisa di. Lagi proses ya. Ups, ke spill gitu ya. Jadi ada 2 pilihan ya. Bundling Eyebrow sama bundling Libero. Iya, bisa jadi, Will. Nah, balik lagi. Kenapa memilihnya ke jam tangan nih, smartwatch ini Bang Mainur? Mungkin sebelum gue cerita punya bisnis Eyebrow lah. Jadi memang basic gue itu sebetulnya awalnya pekerja. Nah, pada saat itu gue setelah bekerja gue pernah namanya jualan jaket. Oh iya. Jualan jaket, tapi jualan jaketnya di kaki 5
sama Winda. Jadi sama Winda. Enggak, bukan gue sama. Menjelaskan sama Winda. Kan gue nanya. Bukan sama Winda ya, nanti. Oh iya. Jadi pertanyaan panjang nih nanti. Enggak, karena di gambaran Winda pun apakah seperti libero gitu loh yang kayak ngeluarin misalnya gitu. Ya, ini lebih kayak jualan jaket sweater umum aja sih gitu. Waktu itu kaki 5 dan sempat berjalan gitu ya. Nah, akhirnya pindah haluan. Waktu itu gue karena pas sebelum COVID ya, pas COVID itu gue jualan buka kaki 5 juga di buka seafood. Oh iya. Buka seafood. Nah, akhirnya setelah buka seafood gue mulai lagi karena bukan ekspansi sih, bukan. Lebih kayak apa ya, kayak kebutuhan lah ya kayaknya. Iya sih, gitu. Jadi waktu itu pas karena gue posisi nggak kerja, waktu itu akhirnya gue mulai jalanin catering. Gitu pas zamannya COVID, karena pas COVID kita tahu lah ya, maksudnya kita nyari kerja juga sulit gitu ya. Akhirnya waktu itu dan beruntungnya pas zaman COVID itu peluang yang terbuka adalah waktu itu gue catering. Dan semua orang kan kayak malas keluar nggak sih gitu kan. Akhirnya gue coba punya ide bikin catering gitu kan. Akhirnya selama perjalanan catering dapat kesempatan pada saat itu gue kerja lagi gitu ya, kerja lagi. Nah setelah bekerja kurang lebih 2 tahun dapat kesempatan gue ketemu salah satu partner lah. Ketemu partner. Kebetulan waktu itu gue di Sulawesi. Jadi di Sulawesi itulah gue ketemu partner. Yuk kita ada ide apa nih gitu kan? Ada ide apa nih kita buka bisnis gitu kan? Akhirnya gue pikir karena waktu itu gue bergerak di bidang handphone aksesoris dan lain-lain ya. Jadi akhirnya kita masuk di marketnya handphone aja gitu pada saat itu kan. Jadi mulailah 2021 2022 itu gue mulai kayak jadi distributor dulu deh. Distributor gitu. Pada saat itu gue jadi distributor handphone, salah satu merek handphone, terus distributor elektronik juga, distributor action cam juga dulu. Gitu. Setelah mulai jalan situ datanglah kesempatan kan mulai rame tuh maraton lari gitu kan. Itu kan lagi hype banget sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih. Nah, akhirnya gue lihat peluang karena gini, kan kalau boleh dibilang saat ini kan lagi kayak transisi teknologi nggak sih gitu kan. Jadi mas kayak kita di jalan udah kelihatan lah kayak motor konvensional berubah jadi motor listrik, mobil yang konvensional berubah jadi mobil listrik gitu kan. Tapi kan nggak mungkin gitu ya, bukan nggak mungkin lah saat ini kayaknya kalau kita buka mobil kayaknya agak berat juga gitu kan. Iya. Nah, kalau buka mobil giveaway-nya bingung nggak? Iya, Nggak bagi ya. Iya, mau gue mau bandel. Iya. Bikin KTP Pondok Cabe gratis mobil, takut banget. Makin banyak yang nggak ya. Lalu bang. Nah, jadi pada saat itu gue lihat peluang bahwa oh ya ini lagi transisi teknologi. Gitu. Nah, pada saat itu kepikiran handphone juga udah mulai transisi gitu kan. Nah pada saat itu ada momen gue ada kesempatan berangkat ke China. Gitu. Gue datang ke sebuah pasar. Pada saat itu pasar kalau di Indonesia itu kayak pasar Senen, khusus kayak jual jam tangan. Nah di China itu gue lihat satu gedung itu jualannya smartwatch. Nah, akhirnya gue tanya kebetulan teman gue ini adalah orang China. Gue tanya, emang ini dari dulu pasar smartwatch? Enggak, ini dulu toko jam tangan analog, digital gitu kan. Akhirnya gue kepikiran, wah ini kayaknya masuk nih kalau misalkan ini kita boleh akuin lah bahwa saat ini China adalah boleh dibilang 10 tahun mungkin 10 tahun lebih maju dari kita. Jadi saat ini China lagi bermain mungkin 10 tahun lagi Indonesia akan ikut. Nah akhirnya pada saat itu gue ngelihat wah kayaknya smartwatch boleh juga nih kita masuk ke Indonesia. Akhirnya waktu itu kita cari cara, kita coba gandeng beberapa pabrik di China. Akhirnya dapat kesempatan langsung kita buat brand gitu kan. Kita cari tahu lah maksudnya kalau kita masukin barang ini apa aja sih syaratnya gitu kan. Kita harus punya brand, kita daftarin haki dan lain-lain lah ya. Akhirnya kita baru bentuk brandnya Eyebrow. Nah kan saat ini kan Eyebrow ini boleh dibilang ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, spill iya. Eyebrow ini kalau boleh dibilang identik dengan smartwatch. Sebetulnya dari kita sendiri sebetulnya Eyebrow ini adalah sebuah brand. Oh yeah, you what?
Eyebrow ini sebuah brand. Ke depan nggak nutup kemungkinan karena kita berharap namanya teknologi ini kan terus maju. Dan kita berharap ya Eyebrow ini akan selalu hadir ya, maksudnya di walaupun nanti kita nggak tahu apakah nanti ada sepatu bisa terbang ya, Eyebrow ya harus ikut gitu. Jadi kita akan ikut. Fly with us. Betul, Jadi gitu. Jadi brand Eyebrow adalah sebuah brand gitu. Tapi untuk saat ini produk yang bisa kita keluar adalah smartwatch. Dan tidak menutup kemungkinan ada produk-produk lainnya. Nah itu mungkin jadi maksudnya ke teman-teman juga karena taunya kan kayak kita taunya Eyebrow tuh smartwatch aja, tapi kata Bang Minor tidak menutup kemungkinan ke depan akan banyak mungkin produk lainnya, produk teknologi yang akan dilahirkan juga sama dari Eyebrow. Ya mungkin kalau Winda ada ide gitu ya, kita buat ini boleh aja gitu ya. Oh iya. Mobil terbang. Kan udah ada. Infocom boleh kok jajal pertama gitu ya. Erke gue nonton aja tapi dulu ya. Kita ke JIS gitu. Oke. Tapi kenapa namanya Eyebrow nih Bang? Jadi pada saat itu kita kayak sebetulnya kayak obrolan iseng sih awalnya kayak kita bikin brandnya apa nih gitu kan. Yang pertama kita kayak mikir cari brand yang gampang disebut. Maksudnya kalau orang nyebut gampang kan enak gitu kan. Akhirnya pada saat itu apa ya gitu. Nah kebetulan kita kayak di lingkungan kerja gue pada saat itu bahasa bro itu kan udah kayak familiar ya, maksudnya kayak deket banget lah gitu kan bro. Cuman masa iya sih 3 huruf doang bro gitu ya, lucu banget gitu. Cuman akhirnya kita gabungin sama teknologi. Nah pada saat itu kan mulai kedengeran tuh AI ya kan. Akhirnya kita gabungin aja yuk kayak teknologi dengan sebutan yang lebih familiar. Jadi gitu ya. Eyebrow gitu. Jadi akhirnya kita sepakat kayak Eyebrow aja gitu. Dikira partnernya karena dari China, jadi Eyebrow. Cocok logi gitu. Agak nyasar jauh. Nah, salah satu apresiasi maksudnya kenapa Infocom juga bisa bekerja sama dengan Eyebrow karena tadi bentuk Eyebrow itu mungkin Bang Minor dengan basicnya atau backgroundnya sebagai Corwil dan juga mensupport gitu ya terkait dengan ya organisasi dan lain-lainnya. Tapi kenapa sih Bang maksudnya memilih untuk berkolaborasi dengan Jackmania sendiri ini? Sebetulnya gini Kak, jadi kalau boleh dibilang ya, ini bukan lebih maksudnya kecintaan gue terhadap Persija dan Jackmania itu udah ibaratnya udah luar biasa banget lah gitu, udah the Jack banget lah gitu kan. Nah, jadi dan gue kayak ketika gue selalu berpikir gini, apa yang bisa gue kasih untuk Jackmania yang gue cintain ini gitu kan. Jadi pada saat itu gue bisa bikin brand, kayaknya apa nih yang mungkin bisa cocok dengan Jackmania gitu kan. Nah, waktu itu sharing lah gue dengan ketua umum kita Bung Diki. Jadi waktu itu ngobrol-ngobrol, akhirnya gue kepikiran kayak Tom boleh nggak kalau misalkan gue Eyebrow bikin produk kedepannya gitu ya. Jadi dalam waktu dekat ya doain aja ya, mudah-mudahan Eyebrow akan keluarkan produk khusus Jackmania gitu. Nah itu memang salah satu cita-citanya sih. Nah maksudnya sambil menunggu itu kita kayak mulai perkenalin Eyebrow aja, bahwa Eyebrow ini kayak bahwa kayak wah Jackmania tuh ada Eyebrow gitu-gitu, jadi kayak bangga aja sih gitu. Karena ada cukup banyak juga sebenarnya brand yang memang collab gitu ya untuk apalagi sekarang kok teman-teman Jackmania kan banyak nih ya, Bang Minor mungkin ya bisa lah membantu si produk jadi lebih ini, terus kita juga jadi kayak punya kebanggaan kita nih, kita dekat nih sama salah satu brand atau ya produk seperti ini gitu. Jadi Eyebrow jadi bronya Jackmania ya. Jackmania nih, jadi bronya Jackmania. Dan itu udah di spill, nanti mungkin ada produk-produk eksklusif lainnya yang nanti langsung kolaborasi sama Jackmania. By the way, kalau untuk produk Eyebrow sendiri bisa didapetinnya di mana aja sih Bang? Saat ini kita bisa didapetin yang terdekat adalah marketplace ya. Marketplace kita ada di TikTok, ada di Shopee, ada di Tokopedia juga. Terus saat ini kita juga sudah mulai masuk beberapa toko jam tangan. Jadi kalau misalnya kata Winda ke toko jam tangan, apalagi di Jabodetabek itu hampir semua sudah menjual Eyebrow. Gitu. Dan ke depan kita juga lagi mau kerjasama dengan salah satu retail ya. Kalau Elka pernah dengar Airhavon ya. Misalnya udah dekat kita juga akan masuk ke Airhavon juga gitu. Jadi kita berharap Eyebrow ini bisa dengan mudah didapatkan sama teman-teman Jackmania. Bisa didapatkan secara online maupun offline. Dan juga nanti ke depannya juga
dengan outlet resmi juga ya, bisa didapatkan di outlet resmi juga ya. Oke. Nah, balik lagi nih ke Pondok Cabe, Bang. Ini kan bisa dibilang Bang Iqbal saat ini sebelahnya senior gitu. Ya, seperti itu. Saya juga masih muda kok. Nah, tapi mungkin Pondok Cabe pun banyak senior-senior lainnya. Dan perkembangan zaman pun bisa dibilang udah usia berapa ya sekarang? Sorry. 2007, 17, ayo. 10 tahun ke-18 Oke, 18 tahun berarti kan juga pasti banyak generasi baru juga. Mbak Iqbal sebagai pengemban Korwil saat ini, gimana sih untuk menyatukan ya pikiran-pikiran mereka nih? Maksudnya dalam artian gini, ini cobaannya tuh banyak nih, Persijanya lagi kayak gini, kayak gitu. Terus keadaan ya dinamika ekonomi juga seperti itu. Tapi satu sisi juga kan isi kepala orang tuh beda-beda nih Bang. Jadi Bang Iqbal mungkin sebagai Korwil saat ini gimana sih untuk ya menyatukan mereka semuanya dan lain-lainnya gimana nih? Ya betul. Kan balik lagi ya, menyatukan banyak isi kepala untuk menjadi satu visi itu kan ya memang nggak semudah itulah. Betul. Tapi kan Jackmania Pondok Cabe itu di dalam perjalanan pun pernah ngerasain pasang surut gitu kan. Kadang nih lagi rame-ramenya, kadang ada juga fase lagi sepi-sepinya gitu. Maksudnya ya semua itu hampir udah dirasain semua lah Bang ya. Maksudnya apalagi pas momen-momen Persija mau juara tuh rame-ramenya tuh anak-anak tuh banyak banget gitu. Terus juga pernah ngerasain juga waktu nih nonton siapa yang mau nonton gitu, maksudnya di lagi gitu, itu udah ngembaliin berapa Will? Ngembaliin berapa Will gitu ya? Ya kalau lihat kondisi sekarang juga hampir sama gitu, tapi yang pasti sih kuncinya komunikasi, banyak komunikasi ke teman-teman di wilayah, khususnya ke senior, ke mantan-mantan Korwil, terus ke anggota semua gitu, maksudnya biar kembali virus Oren tuh ada lagi gitu. Virus Oren tuh nggak pernah mati di Pondok Cabe gitu. Bahwa wilayah resmi yang pernah ada dan sampai sekarang masih jalan itu ya tetap harus dijaga gitu. Sebagai penerus bisa dibilang gue dulu waktu mau jadi Korwil tuh dibilangin tuh gini. Gue nanya, kenapa Jackmania Pondok Cabe mesti ada terus sih gitu. Terus dijawab tuh, ya itu sebenarnya warisan dari para pendahulu gitu, yang masih harus terus dijaga gitu. Ketika udah menyatakan diri sebagai pencinta Persija, ya suka bola, terus pilih jalan hidup sebagai supporter gitu, ya ayo terus dijalanin, harus terus dijagain gitu. Harus bisa ngerangkul banyak elemen, harus bisa mengayomi lebih banyak lagi anggota gitu. Maksudnya kayak itulah hal yang perlu dijaga, dan juga ya butuh kerjasama juga sih sama semua pengurus-pengurus di wilayah. Gitu. Jadi intinya adalah komunikasi dan juga ya legacy itu yang dari senior itu ya. Oke. Gue mau bilang, jadi gimana nih pengalaman 1 tahun berarti ya? Setahun ya kan? 1 tahun ini gimana? Mungkin ya agak berat sih, tapi untung ada Bang Mainur di sebelah gitu. Enggak gitu ya. Aman-aman aja sih, anggota gue baik-baik kata Bang Iqbal gitu ya, Bang. Sebetulnya gini. Gue jabat sebagai Korwil itu meneruskan masa jabatan Bang Mainur ya benar. Iya. Itu tahun 2023 ada pemutihan tuh betul ya. Jadi tuh masa jabatan wilayah-wilayah itu seragamin. Nah, saat itu masuk tahun pertama di periode terakhirnya Bang Mainur, ada usulan nih. Karena kan sebetulnya Bang Mainur juga udah banyak kesibukan. Sebenarnya tuh udah dari beberapa tahun ke belakang tuh udah lagi cari cara buat cari kader-kader di wilayah gitu. Nah terus sampai ketemu satu momen yang memang tahun lalu 2024 setelah pemilu kalau nggak salah tuh bulan
Februari ya. Februari dilakukan pesta demokrasi di wilayah Jack Mania Cabe. Nah, terpilihlah waktu itu ada 3 kandidat sebetulnya. Proses demokrasi berjalan, keluarlah satu nama yang suara terbanyak adalah saya. Gue keluar satu nama yang terbanyak, gue kira bukan Bang Iqbal nih. Ada dulu nih kirain pengantarnya. Lalu baru enggak, ternyata saya. Oh, berarti dari Bang Minor langsung kemudian kepilihnya langsung Bang Iqbal gitu ya. Masa jabatan sampai 2026 nanti. 2026. Lanjut lagi tapi lanjut ya. Lanjutkan gitu ya, lanjutkan. Enggak boleh di bawah Bang Minor Iya, tadi. dilarang. 1 tahun di atasnya, 12 berarti. Kita lihat nanti. Ya kita lihat aja, berarti 15 lah ya gitu ya. Enggak, gue ke yang lain sih nanya, misalnya dari masa jabatannya sekarang, mungkin ada nggak sih tahun-tahun yang dianggap mungkin punya sedikit cerita atau dianggap entah itu terberat. Gue inget banget nih di tahun ini tuh, mungkin itu akan relate ke Bang Minor kalau misalnya gue nanyain kan, karena 9 tahun tadi, tapi mungkin Bang Iqbal juga mau menambahin. Dari gue bersama Pondok Cabe, gue inget banget nih tahun ini kenapa misalnya gitu. Oke, mungkin gue cerita pengalaman bagaimana setahun ke belakang jadi korwil kali ya. Oh, setahun ke belakang mah. Karena kan baru setahun lebih berapa bulan gitu. Iya. Jadi sih ya pengalaman baru, tentunya pelajaran baru, ya masih perlu banyak belajar juga. Sejanya lagi begini lagi nggak gitu. Nah, ini sebetulnya ya ini jadi tantangan juga sih. Tahun terberat lah ya. Karena kan di zamannya Bang Minor berarti ngerasain juara pasti ya. Iya tuh kan. Juara nih gue katanya gue pernah juara gitu, berarti kan nanti insya Allah juara lagi. Iya. Tapi habis juara lanjut ya gitu. Ya udah mulai berasa ada pusing-pusingnya, ada puyeng-puyengnya. Tapi ya selama buat Persija, selama buat Jack Mania, selama buat Jack Mania Pondok Cabe, gue selalu bilang sama teman-teman di wilayah, khususnya teman-teman pengurus gitu, ayo kita jalan bareng-bareng, gimana caranya bisa tetap terpanggil gitu, untuk tetap jaga wilayah ini, wilayah resmi Jack Mania Pondok Cabe ini, kan sesuai tagline ya, fly with us gitu. Kita harus selalu terbang tinggi gitu. Ya seberat apapun gitu. Terbang tinggi guys. Kita harus tetap berusaha untuk bisa terbang tinggi. Oke, bersama saya katanya. Oh gitu. Fly with us bersama kami. Oh iya, bersama kami. Oke. Nah, the last question nih, Bang. Ini kan hadir di podcast Jack Angel Talks. Kayaknya nggak asik kalau nggak ngomongin Jack Angel itu sendiri gitu. Kalau dari pandangan abang-abang sekalian nih, mungkin menilai Jack Angel sejauh ini seperti apa sih, dan mungkin harapannya ke depan seperti apa? Ayo silakan, siapa dulu? Jack Angel itu Jack Angel itu pemanis tribun ya. Ya kita tahu lah, sepak bola itu adalah olahraganya laki-laki gitu. Walaupun ada juga sepak bola putri, tapi kan ya lebih identiknya ya laki-laki. Tapi apalagi supporter ya. Jack Angel itu kan Jack Mania Angel ya, perempuan maksudnya, apalagi di bola udah jadi supporter, cewek jadi supporter gitu. Kadang ya mungkin kalau orang-orang lihatnya aneh aja gitu, maksudnya cewek kok nonton bola, cewek kok ke tribun, tapi kan di satu sisi ya apa salahnya gitu. Menurut gue sih Jack Angel itu ya sama lah sama Jack Mania itu sendiri, jadi warna baru di tribun gitu. Maksudnya bisa ngebuktiin kalau sepak bola tuh bukan cuma buat cowok-cowok gitu. Supporter itu nggak harus cowok, tapi juga teman-teman. Ada loh Jack Angel sini. Malah kan Jack Mania itu punya GM Jack Angel juga kan. Bunda Temi. GM berapa? GM 05. Untung dijawab ya. Untung tahu ya, ada yang tahu gitu. Oke, Bang Minor tahu salah lagi. Enggak. Bang Minor gimana nih? Jack Angel ya. Jadi kalau bicara Jack Angel, kalau gue ya pada saat gue jadi korwil itu kayak seru aja gitu. Cuman gue ada pengalaman yang agak sedikit ini lah ya, maksudnya kayak lucu gitu. Jadi
pada saat itu kebetulan pas gue jadi korwil itu Jack Angel-nya masih kecil-kecil, bocil-bocil, gitu ya. Kalau ini kan udah kayaknya senior lah ya. Baru dapat KTP. Baru dapat KTP. Iya, baru setahun kemarin. Iya gitu ya. Jadi tapi idolnya BP. Idolnya BP ya. Oh iya, nggak bisa bohong. Pas idolnya kita idol BP pas jadi manajer. Iya. Udah. Oke, lanjut Bang. Nah, jadi pada saat itu gue waktu jadi korwil, terus Jack Angel-nya gue tuh masih anak-anak semua sama Winda ya. Jadi masih anak-anak, ada yang masih SMP, ada juga rata-rata SMP lah ya, bener ya, SMP. Nah, ada satu kejadian, jadi gue kayak karena mungkin gue lebih agak umurnya lebih tua dari mereka lah ya. Jadi setiap mereka mau nonton bola, apalagi keluar kota, itu gue selalu ngomong ke orang tua untuk izin. Kebayang kan? Jadi gue kayak jadi orang tua, jadi guru gitu. Jadi apalagi kalau lagi tur misalnya kemana gitu, kita sewa bis. Nah, setiap menit atau setiap jam itu orang tuanya WA gue. Udah sampai di mana? Anak saya udah makan apa belum? Udah mandi belum? Jadi udah kayak ngasuh anak gitu kan. Jadi kayak seru aja sih ada Jack Angel. Karena kalau Jack Angel itu kan kalau di Pondok Cabe ya khususnya pada saat gue jadi korwil dan cukup ngebantu lah. Jadi waktu itu banyak, walaupun mereka umurnya kecil-kecil, itu banyak kita libatin sebagai pengurus. Terutama ya biasa kalau di organisasi nggak jauh-jauh ya. Jack Angel tuh jadi apa? Cewek jadi apa ya? Sekretaris. Ya kan itu ngebantu karena kita tahu basicnya anak cowok ini malas nulis nih gitu. Kayaknya cewek lebih cocok. Jadi lebih rapi gitu. Terus kedua, kalau misalnya kadang ada hal-hal yang kalau cowok ketemu cowok kok dibilangnya gak susah. Tapi kalau cewek kasih tahu ya langsung gitu ya. Jawabnya gitu ya. Kamu jangan bandel. Gitu kan gitu. Jadi maksudnya Jack Angel sendiri menurut gue sangat berfungsi lah ya untuk jalin organisasi gitu sih. Oke. Ada yang mau kalau gimana itu biasa gini. Misalnya ada nobar. Itu yang suka jaga di depan tuh cewek-ceweknya tuh. Iya, bagian tiketingnya lah biasanya. Enggak ada yang lolos tuh. Karena biasanya gengsi kalau itu ini tips and trick ya. Tips dari Pondok Cabe. Jadi kalau ada nobar ada apapun, nah suruh cewek aja di depan. Jadi kalau ada yang tiba-tiba mau nerobos, enggak, lo enggak bisa masuk. Gitu ya Bang. Tapi tetap di balik cewek itu apa? Korla. Oke, thank you Pondok Cabe untuk hadirannya di podcast kali ini. Thank you, Bro. Mania.